Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Rianto di channel Nihon Anime Official. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait SP Letter yang dinonaktifkan karena telat bayar. Apakah berita itu benar ya? Kalau kita bayar di fitur SP Letter atau S Pinjam, itu SP Letter kita atau S Pinjamnya bisa dinonaktifkan. Apakah benar? Dan kita akan bahas bareng-bareng ya. Jadi teman-teman bisa tonton video ini sampai akhir ya. Oke, dan sebelum kita lanjut guys, untuk ke video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video-video ini ya. Oke, terima kasih yang udah support dan mungkin langsung aja kita ke video pembahasannya. Oke guys, kita akan membahas yaitu terkait fitur SP Letter atau F Pinjam ya. Nah, apa itu SP Letter? SP Letter digunakan untuk membeli sebuah barang, tetapi kita bisa mencicil atau bayar bulan depan. Kalau S Pinjam itu kita bisa meminjam uang dari aplikasi ini, yaitu aplikasi Shopee ya. Nah, seperti itu. Dan kita akan membahas ya, apakah benar ya kalau kita terlambat ya membayar suatu tagihan, entah itu di fitur SP Letter ya atau S Pinjam ya, yang dimana di jatuh tempo yang telah ditetapkan, tetapi kita tidak membayar di hari itu, jadi kita membayar telat ya di berikutnya hari. Nah, apakah benar? Dan jawabannya itu benar guys ya. Kenapa kok benar bang? Ya karena saya juga mengalami masalah tersebut ya. Jadi singkat cerita, dulu saya pernah meminjam uang di Shopee menggunakan fitur S Pinjam ya. S Pinjam itu kalau nggak salah 3 juta di tagihan ini saya cicil 3 bulan ya. Di tagihan pertama saya udah lunasi 1 juta kurang lebih. Di tagihan kedua, nah itu yang saya lupa bayar ya. Nah waktu itu memang dananya lagi dipakai yang lain ya guys ya, kebetulan ya. Dan saya telat beberapa hari. Nah walaupun tetap saya sudah lunasi ya, tetap saja seperti itu. Nah udah saya lunasi nih ya tagihan kedua. Nah jadi berarti kurang 1 juta kan ya, 1 jutaan di tagihan ketiga di bulan ketiga. Nah itu juga saya sudah lunasi, tidak telat ya kalau yang ketiga, cuma telat di bulan kedua aja atau di tagihan kedua. Nah setelah itu beberapa hari kemudian di sini saya tidak mendapatkan notifikasi apapun ya, dan akun SP Letter saya atau S Pinjamnya itu tiba-tiba dinonaktifkan dan muncul keterangan seperti ini ya. Nah ini by SP Letter S Pinjam itu nggak bisa dipakai ya guys ya. Kalau Shopee Pay itu bisa. Nah ini kita nggak bisa tuh ya. Nah walaupun di sini skor kredit saya bagus gitu ya. Kalau di Shopee ini kan di sini ada fitur Shopee Meter ya. Nah ini kita bisa melihat ya seberapa baik ya kepercayaan kita yang dapat diberikan oleh Shopee. Nah ini udah sangat baik gitu ya. Harusnya ya bisa balik gitu ya. Nah hal ini bisa terjadi kenapa bang? Nah kalau menurut pribadi saya, dari pengalaman saya, ini dikarenakan kebijakan internal. Jadi ini kebijakan mungkin dari Shopee ya. Karena apa? Karena memang SP Letter S Pinjam ini sumbernya ya itu tidak dari Shopee ya, tetapi dari perusahaan lain ya. Kalau teman-teman mau lihat di sini ya, hubungi kami. Nah jadi uang-uang tersebut ya atau manajemen tersebut dikelola oleh C Finance. Jadi C Finance merupakan suatu perusahaan di kayak ya bagian keuangan gitu ya. Nah yang bekerja sama di Shopee. Ya mungkin karena sebelumnya kita terlambat bayar ya, dan pihak Shopee juga mungkin ditagih-tagih oleh perusahaan tersebut untuk segera membayarkan dari user tersebut ya, tapi tidak ada jawaban atau gimana ya. Jadi mungkin dari perusahaan C Finance ini membuat kebijakan ya, kalau mereka usernya telat bayar lebih dari beberapa hari, nanti saya akan aktifkan akunnya, nonaktifkan fiturnya ya maksudnya. Nah itu hanya contoh ya kalau pendapat saya pribadi. Nah kayak gitu. Nah tapi emang benar sih ya, tapi kalau kebenarannya saya juga nggak tahu, cuma ini hanya pendapat gitu ya. Karena ya kalau di logika sih bisa-bisa aja ya terjadi kalau ada perjanjian seperti itu atau SK-nya gitu ya, syarat dan ketentuannya. Nah yang berakibat ya user-user S Pinjam SP Letter itu nggak bisa pakai lagi fitur tersebut ya. Jadi kayak harus merelakan sesuatu ya.
Tapi teman tenang aja, kalau semisal mungkin teman-teman emang suka pakai fitur tersebut, teman-teman juga bisa pakai aplikasi lain ya. Kayak contohnya mungkin Dana Cicil ya. Dan mungkin aplikasi pinjaman online atau Lazada. Lazada juga ada ya. Kayak SPayLater tapi namanya Lazada PayLater seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa mungkin tonton video saya sebelumnya, saya juga bahas terkait aplikasi tersebut ya. Dan untuk video kali ini mungkin hanya pembahasan ya. Tapi kalau teman-teman memang butuh solusi untuk mengatasi SPayLater atau S-Pinjam yang dinonaktifkan, saya telah bikin video ya. Ini teman-teman bisa tonton ya. Saya udah bikin banyak banget tutorial ya, walaupun sepi yang nonton tapi ya tetap semangat gitu ya. Nah, dan teman-teman kalau misal bingung video yang mana, teman bisa masuk ke menu playlist dan teman-teman masuk ke menu yang ini, yang ketiga ya, baris ketiga, yaitu adalah cara mengatasi SPayLater S-Pinjam tidak aktifkan dibekukan ya karena kebijakan internal. Nah, teman-teman bisa tonton video ini ya, semua tonton aja nggak apa-apa sih ya, kalau memang benar-benar ingin memahami gitu ya. Teman-teman bisa putar nanti di setiap cara, insya Allah caranya beda-beda yang dapat teman-teman coba ya. Nah, nanti kalau misal teman-teman bingung atau ada pertanyaan, bisa komen aja di kolom komentar. Dan oke guys, dan mungkin untuk video kali ini segini aja. Itu adalah pembahasan dan sedikit tips dari saya dan sharing-sharing pengalaman hal tersebut ya. Kenapa sih SPayLater kita itu bisa dinonaktifkan karena terlambat bayar ya? Jawabannya memang bisa ya. Dan untuk video kali ini mungkin segini aja. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Mohon dukungannya guys, semoga bisa tembus 100.000 subscriber ya. Amin.